Thank you. Kita ke informasi lainnya pemirsa, usai diresmikan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, John Herman langsung dihadapkan dengan tekanan para pendukung yang ingin skuad Garuda ke Piala Dunia. Meski begitu, Herman mengaku tidak terbebani dan menyebut tekanan tersebut menjadi sumber energi dan motivasinya. Pelatih Timnas Indonesia John Herman siap menghadapi tekanan dari pendukung skuad Garuda seiring posisi barunya sebagai arsitek tim. Herman mengaku tidak gentar, bahkan dirinya menyebut tekanan justru bisa menjadi anugerah. Pria asal Newcastle, Inggris itu juga mengaku punya semangat yang sama seperti Indonesia dan antusias untuk bisa kembali merasakan mujizat seperti halnya saat mengakhiri penantian 36 tahun Kanada lolos ke Piala Dunia. Yeah, I mean that pressure is a privilege. You come to an organization, you lead a team, you carry the weight of a nation, and that weight can be a curse or it can be a gift. We'll definitely alchemize that into the gift. And I would say to the fans, qualifying for a World Cup does not happen overnight. It took Canada 36 years to get there. For Indonesia, they took a big step, a huge step, recently, and we have to take the next step, and we will. Tekanan dari para pendukung skuad Garuda sendiri memang bukan tanpa alasan. Karena sebelumnya Indonesia harus tersingkir pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai kalah dari Arab Saudi dan Irak hingga akhirnya harus mengubur mimpi untuk tampil di pesta sepak bola dunia. Welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi, Coach Herman. Congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia, and let's create big memories. And again, all the best, and see you soon. Hi, Coach John Herman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di mare. Hi Coach, welcome to our national team. Glad to have you here. See you soon. Coach John Herman, welcome to Indonesia. I want to wish you all the best. Let's make Garuda to fly higher. Halo Coach, selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga diberi kelancaran dan sukses. See you soon. Halo Coach, Beckham di sini. Selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Bawa terbang tinggi Garuda. Hai Coach. Selamat datang di Timnas Indonesia. Semoga kita bisa sukses bersama. See you soon. Hello, Coach John. I am Mauro. I hope to work together soon, and I wish you good luck in Indonesia. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini, di mana kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Sarah. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Tina dan selamat siang pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari kawasan Simpang Pancoran dalam keadaan kondusif, ramai lancar, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu ataupun juga Pancoran yang akan mengarah ke Tebet Saharejo ataupun juga Manggarai pada siang hari ini dalam keadaan kondusif, lancar. Patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan selama Anda berkendara dan sesama pengguna jalan. Dan arus lalu lintas yang mengarah ke Kalibata ataupun juga Pasar Minggu serta Depok pada siang hari ini juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk berhati-hati terhadap banyaknya kendaraan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Pancoran ataupun juga Pasar Minggu yang akan mengarah ke Semanggi dalam keadaan ramai. Terdapat perlambatan kecepatan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Semanggi ataupun juga Kuningan pada siang hari ini. Pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima. Jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Tebet Saharejo yang akan mengarah ke Semanggi juga masih dalam keadaan kondusif, ramai. Peningkatan volume kendaraan tentu akan terus terjadi hingga sore hari nanti yang perlu Anda antisipasi di jam pulang aktivitas perkantoran. Kondisi cuaca saat ini juga dalam keadaan cerah berawan. Antisipasi terhadap turun hujan apabila hujan turun untuk tidak berhenti
di bawah pohon atau tempat-tempat yang dilarang, hindari genangan air dan jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda untuk keamanan selama Anda berkendara. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto akan mengarah ke Cawang ataupun Halim masih relatif normal pada siang hari ini. Dan tentunya saat Anda berkendara, patuhi marka jalan, tetap pada jalur lalu lintas yang benar, jangan melawan arus untuk keamanan keselamatan bagi Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Kembali ke Tina di studio. Terima kasih Brigadir Sar atas laporannya, selamat bertugas kembali dan salam presisi. Meski lingkungan sekitar tergenang banjir, prosesi pernikahan dan resepsi pasangan Uma dan Firdaus tetap berlangsung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Para tamu yang hadir harus melepas alas kaki, menyisingkan celana, serta gamis agar tidak terkena air. Namun suasana keakraban dan kebahagiaan tetap terasa. Kedua mempelai memutuskan resepsi tetap digelar meski banjir. Berarti tidak sempat pas-pas gitu, enggak pas-pas ya? Ya udahlah, lanjut aja gitu. Iya. Meski dengan banjir kan? Iya. Selagi belum masuk rumah masih oke lah. Ya nggak apa-apa mas, yang penting kan kita buru akadnya itu loh mas, yang sakralnya, nggak peduli sama banjir. Kalau saya ya mas, cuma saya dari pagi kan lewatnya muter. Sejumlah tamu undangan mengaku sempat terkejut dengan kondisi banjir saat tiba di lokasi. Namun setelah mengikuti acara, mereka justru merasa ada keseruan tersendiri. Karena baru pertama kali menghadiri pesta pernikahan di tengah genangan banjir. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin Ayus melaporkan. Pemirsa, menjamin kesiapan petugas haji tidak hanya soal materi di kelas, tapi juga soal kesejahteraan dan asupan nutrisi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke setiap mes calon petugas haji tahun 2026. Kejutan terjadi di Pusat Diklat PPIH 2026 pagi ini. Di tengah persiapan peserta memulai aktivitas, Menteri Haji dan Umroh hadir melakukan inspeksi mendadak di area mes peserta. Sidak dilakukan untuk memastikan kualitas makan pagi yang disajikan panitia guna menjaga stamina para calon pelayan tamu Allah sebelum bertolak ke Tanah Suci. Satu persatu wadah makanan dicek mulai dari kelayakan gizi, kebersihan, hingga variasi menu yang dihidangkan. Saya datang ini untuk mengecek kondisi para peserta ini karena Anda semua disiapkan untuk menjadi petugas perpanjangan tangan kami di Saudi nanti. Baik. Saya harus yakin bahwa tim ini harus benar-benar siap. Baik, untuk kebutuhan gizinya sendiri sebetulnya apakah memang sudah dihitung juga Pak Menteri? Tentu, panitia sudah menghitung kebutuhannya. Yeah.